Zaman pas COVID sih, itu terberat. Aku waktu itu sampai pulang ke rumah orang tua aku saking nggak bisa bayar kontrakan rumah. Sampai yang LDR sama suami gitu di rumah orang tua masing-masing. Ya bismillah tuh Allah kayak ngasih jalan, aku punya lingkup baru, tempat pengajian baru. Ini yang ngebantuin aku, yang tiba-tiba aja dia kayak, aku kan Japir ya, ayo Pir kita jualan tas ini yuk, di Jepang gue butuh partner. Itu sampai sekarang gak bisa ngupain kebaikannya dia kayak bismillah gitu. Allah kayak ngasih aku kenalan sama beliau yang aku nggak tahu dia siapa, entah berantah tiba-tiba kenalan jadi dekat sampai sekarang. Ya alhamdulillah yang bener-bener roda kehidupan aku berputar 180 derajat dari situ. Aku nggak pernah cerita banget sekarang, jadi kayak nggak ada solusi lagi gitu. Kan emang sebaik-sebaiknya kita curhat tuh sama Allah ya kan? Bener-bener udah aku udah kayak udah aku sama teman deket aku ya kayak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku dan Cici Ales di 90 Degrees. Kali ini kita lagi ada bintang tamu. Masya Allah, welcome. Ada Kakak Firza. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, aku tuh sebenarnya udah lama banget pengen ketemu kamu, tapi ya qadarullah ketemunya justru di podcast ya. Iya. Karena Kak Firza ini aku lihat kayaknya dia tuh ada sempat vakumnya gitu di Instagram gitu. Iya, sih, sekitar 4 bulanan lah ya. Lama ya. Kalau kayak nggak bisa deh, aku hari-hari gatel mau update status. Karena kehidupan ini gonjang-ganjing sekali. Tapi gimana? Balik hilang. Kalau sekarang gimana kabarnya, gimana? Alhamdulillah bismillah baik. Baik ya. Tapi kalau dari matanya sih kayak kurang baik gitu deh kelihatannya. Softlandnya kurang baik. Oh iya, Tahu Cici Ales gimana kabarnya hari ini? nggak baik ya, tapi walaupun sedang tidak sehat tetap harus datang ke 90 Degree. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Cici. Ya, Cici Ales. Izin ya. Ya, terima kasih banyak Cici Ales dan Kakak Firza yang sudah menyempatkan hadir hari ini. Cici Ales lagi sakit ya, lagi flu. Jadi kalau misalnya beliau nggak banyak ngomong nggak apa-apa ya. Yang penting aku berterima kasih banget kamu udah mau temenin aku. Thank you so much. Lah, Iya, sama-sama welcome. gue tuh berharap ya iya kayak gitu loh, Ci. Iya, soalnya sedikit ada paksaannya. Oh, gitu. Jangan gitu dong. Kebiasaan. Tapi enggak, emang buat dari negeri tuh aku nomor wahid. Iya, Masya Allah. Karena ada aku juga kan, kamu bela-belain. Ini Masya Allah. Masa ada Kak Firza aku nggak ini kan nggak mungkin. Matanya Iya, udah parah gitu sih. kasihan dia. Kita sebenarnya mau nangis, nggak mungkin Kak. Nggak mungkin. Kita lanjutkan. Oke, Kak Firza gimana nih, ada kegiatan apa sekarang yang lagi digeluti belakangan ini? Belakangan ini masih back to basic lagi, konten-konten, tetap dengan ngurus anak dan perjastipan aku. Oh iya. Masih Emang gitu-gitu aja aku juga tahu aku. sih. Kak Firza kan ada jastip gitu ya. Aku nggak tahu. Kemarin aku sempat ngebahas sama Kak Cici Ales tentang perjastipan. Iya. Tapi jastipnya jastip Saudi. Nah, kalau Kak Firza tuh jastipnya apa? Aku lebih di bidang fashionnya di pre-love bag dari Jepang ya. Oh, tapi menarik, aku mainnya ya barang-barang branded dan aku semua dari Jepang karena aku nggak mau gimana ya, kalau dari negara Jepang tuh kan benar-benar kayak di negara itu nggak boleh banget jual barang KW. Oke. Melarang kan. Jadi aku kayak udah aku cari aman deh. Karena kan di sini banyak banget kayak itu original apalah segala macam ternyata fake. Sekarang kan banyak banget tuh kayak gitu Iya gitu. sih. Apalagi sekarang tas-tas branded udah kayak ada di bal-balan gitu kan. Iya, Jadi bener-bener. thrifting dia bilangnya asli padahal fake. Aku nggak berani deh. Tapi itu tricky banget lagi karena kalau orang yang nggak ngerti juga kan bingung juga ya bedainnya gimana. Iya, bener-bener nggak kelihatan banget, sama banget, Mirip banget ya. 9/10 banget, hampir sama. Aku gue beli yang KW aja. Astagfirullah, juga gitu kesimpulannya ya saudara-saudara. Maaf nih. Jadi kalau misalnya si bisnis jastip itu masih berjalan sekarang. Alhamdulillah aku dari 2020 sampai 2023 sampai sekarang masih. Oh, berarti sekitar 4 tahun. Iya, 3 tahun. 3 tahun. Baru banget kok. Iya, tapi lumayan juga loh, maksudnya bertahan gitu kan. Iya, kan aku awalnya ada bisnis yang makanan itu kan. Sebelumnya makanan dulu. Iya. Tapi aku penasaran deh, Kak Firza ini sebenarnya bisnis dulu makanan terus jastip atau memang udah ada personal branding dulu baru jualan? Jadi kalau personal branding aku kayak menjadi influencer. Iya, influencer bener. Kak Firza ini salah satu influencer syar'i ya, karena apa namanya dengan pakaian syar'i, masya Allah banyak banget yang terinspirasi kan. Iya, bismillah ya, alhamdulillah. Jadi sebelum aku terjun di bidang syar'i ini, yang sebelumnya kan aku zaman dulu
jadi model-model brand-brand clothing lokal lah ya. Jadi kayak jiwanya masih ada di situ. Oke, jiwa yang seperti apa tuh? Jiwa kayak untuk ya aku kan dulu nggak nge-review ya, jatuhnya model. Jadi kalau sekarang jadi masih kayak jiwa-jiwanya tuh masih ada, masih pengen tampilnya masih sama ada. lagi. Jadi aku awalnya tuh ini beli-beli gamis aja, kayak nge-review. Terus sama suka bantuin ada salah satu brand temen aku untuk jadi modelnya. Ya udah jadi kayak kebiasaan sampai sekarang. Jadi akhirnya lama-lama ditawarin endorse dari yang gratisan aja sampai berbayar, sampai ditawarin beberapa kali kolaborasi kan. Gitu. Oh, jadi emang pernah juga kayak collab sama brand, bikin satu produk khusus untuk collab sama Kak Firza gitu. Iya, alhamdulillah aku udah ada collab gamis sama tas. Oh, Masya Allah. Tuh, Ci, mantep ini Ci. Soalnya si Cici Ales ini sedang merangkak menjadi enggak ya. Oh iya, ini jangan percaya guys sama ini ya. Loh, iya loh. Jadi makanya aku datangkan senior. Untuk Belajar belajar gimana sih gitu. Tapi gimana untuk peruktian ini nih, maksudnya kayak ini kan sekarang banyak banget ya Kak orang yang tiba-tiba jadi suka nge-review, suka ya jadi influencer lah, influencer kecil-kecilan gitu. Kalau gue sih influencer kecil-kecilan ya. Aku juga kan udah lama kemarin tuh kayak ngeliat Instagram sekarang, wow, rame sekali dede-dede baru. Wow, welcome ya Dek. Itu kata Kak Firza ya, welcome Dek. Anak lama banget ya. Tapi gimana menurut kamu dengan ya, menjamurnya alhamdulillah sih kayak lebih seneng ya, kayak banyak orang yang udah berani tampil. Biasanya kan kita nggak berani tampil tuh. Iya, karena banyak banget faktornya ya kalau berani tampil dan berani tidak berani tampil. Ya, kayak wah keren sih, maksudnya banyak yang, dan sekarang mereka pada lebih sering dipakai sama brand-brand yang baru karena lebih dibutuhkan itu. Bener, karena berjalannya si influencer itu beriringan dengan berjalannya banyak brand-brand baru yang nongol ya. Iya, rata-rata kan mereka kayak barter konten. Dan itu kan personal branding mereka juga kan. Oh iya, benar. Dan ada yang cuman kayak buat affiliate salah satu platform itu kan. Tapi Kak Firza ngalamin juga tuh awalnya berarti kayak barter dulu. Dulu sih nggak ada barter ya, cuma dikasih-kasih. Oh gitu, tapi nggak ada kayak SOE-nya ini ya Kak? Enggak. Kalau dulu nggak ada. Kalau dulu tuh cuman kayak ya kasih, ya mau dipakai, mau di review syukur, enggak ya udah gitu. Kalau dari merekanya kayak gitu. Jadi kayak cuman hadiah aja. Tapi rata-rata Kak Firza ini review gitu. Iya. Ada nggak kayak ada brand yang kamu tuh sebenarnya nggak suka tapi aku ya udah deh aku review aja karena nggak enak nih sama brandnya. Karena kan nggak ada SOW. Iya. Ya kan? Aku cuma foto aja sih kalau kayak gitu. Oh, berarti brand yang di foto doang. Berarti dia nggak suka. Kalau yang bener-bener niat reviewnya banyak, itu baru aku tuh suka. Ciri-ciri aku review suka tuh kayak gitu. Oh gitu. Tapi sekarang kan lagi menjamur affiliate ya Les. Karena iya, Ales kan juga affiliate. Affiliate juga ya. Nah itu Kak Firza juga lanjut affiliate atau gimana? Aku affiliate tuh udah dari zaman pandemi malah, sebelum booming affiliate di platform itu. Oke. Akhirnya stop, aku jadi nggak mager. Dulu kan harus beli barangnya dulu nih buat nge-review. Aku dulu perlengkapan rumah gitu kayak nggak gua banget lagi. Oh gitu. Jadi karena emang merasa nggak passion gitu. Nggak gua banget lagi, iya. Tapi karena dulu belum banyak ya kayak belum banyak brand gitu. Belum banyak yang di marketplace gitu belum banyak. Di marketplace belum banyak. Jadi aku kayak perabotan rumah estetik yang kayak gitu-gitu. Tapi kan dulu harus beli sendiri. Kalau sekarang banyak yang dikirim ya Les? Banyak ya, kayak barter gitu ya, kayak gimana ya, kalau yang brand-brand kayak baju gitu-gitu kan kayak dia emang dari endorse gitu, terus nanti ada Shopee-nya. Kayak barang-barang gitu. juga kan. Kalau barang sih aku nggak tahu ya, aku kebanyakan kalau barang ya. Oh iya. Kalau niche-nya Ales tuh memang baju gitu ya. Jadi memang apa udah spesifik. lanjutkan adikku. Gue suka nih yang kayak gini. Udah terlanjur basah soalnya. Nggak apa-apa, lanjutkan adikku. Cuma dari fenomena kayak gini untuk brand-brand tuh jadi kayak gimana ya? Dia menawarkan aku kalau misalnya nanya minta red card dong. Jadi mereka tuh pada menurunkan harga kayak mereka sekarang. Iya. Okay. Untuk kayak menawar harga aku dari harga biasanya. Oh mungkin karena tadi ya udah banyak banget mereka pilihannya gitu. Iya,
mereka sekarang lebih memilih untuk micro influencer seperti Mbak itu. Kalau aku nano lagi. Kecil lagi. Mbak yang followersnya under 10.000 dan karena mereka lebih ke affiliate kan sekarang. Jadi dapat komisinya bisa dari situ. Iya benar sih. Gitu. Jadi mereka sekarang red endorse tuh ada yang ditawar. Berarti ngalamin juga ya ditawar gitu. Iya, tapi untuk brand-brand besar yang masih langganan itu mereka langganan, guys. Iya, ada repeat order. Bagus dong berarti. Iya, mereka masih pada menghargai itu sih, benar-benar nggak ada yang minta diskon. Jadi tetap pakai rate lama. Iya, tapi kalau yang baru-baru tuh gitu minta diskon, kayak cuma traktir kopi. Jangan dong guys. Ya, tapi ternyata kok konten tuh nggak semudah yang dipikirkan ya. Iya. Ternyata. Sedangkan kita kan setiap orang kontennya punya ciri khas masing-masing ya. Kalau aku udah kebiasaan di luar kan harus ngafe, ngopi. Iya, dan itu harus bensin dan lain-lain. Itu kadang ada akomodasinya kan. Makanya aku sekali keluar itu langsung bawa 3-4 baju gitu. Kadang itu yang nggak diperhitungkan kan. Iya. Sama apa influencer baru atau KOL baru. Influencer baru. Kenapa? Dia kecuali kalau emang kita punya studio sendiri di rumah ya. Harus bikin rumah jadi, yang estetik banget ya kan. Jadi kalau kamu mau jadi influencer bikin rumah yang estetik. Estetik, iya. Modalnya 5M lah. Modal 5M. Wow. Kan buat bangun rumah. Oh, rumah dia udah estetik kan? Ya, makanya aku suka numpang ke rumahnya dia, Les. Iya, buat ada rumah enggak? Tapi emang kalau aku lihat dari ada beberapa teman aku juga yang influencer serius, kalau aku bisa dibilang aku nggak serius sumpah, aku nggak karena jadi kenapa aku emang disclaimer karena emang masih nerima collab atau apa, nggak usah yang red card apa gimana, karena mungkin aku juga nggak yang seserius itu, nggak bisa yang benar-benar konsisten dan apa sih ada kalau asal aku mikirnya kalau emang udah ngasih red card tuh kayak udah bahasanya apa lupa, udah profesional, harus ini loh. Harus ada komitmen harus iya, komitmen benar. Kayak gitu. Nah, aku punya teman yang baru juga gitu kan. Beliau tuh benar-benar dikasih aja, tapi kalau brand yang ngabar dia nggak mau posting. Brandnya cuma ngasih, tapi dia nggak bayar dia gitu. Dia nggak mau posting, saking segitunya. Jadi ya tapi aku juga belajar bahwa dia tuh memang sangat-sangat terpaku sama misalkan benar-benar serius nih untuk mencari rezeki laut sini, ngerti nggak? Jadi kayak benar-benar ini tuh pemasukan gue. Oke, aku dari situ kan juga ngeliat kan. Jadi kayak kalau aku memang mungkin nggak yang seserius itu loh Kak. Kayak misalkan nggak yang ini satu-satunya pemasukan apa gitu, nggak. Aku tidak tidak kayak aku ngonten apa itu untuk pemasukan, nggak sama sekali, karena kan itu banyak ininya sih, banyak pemahaman atau gimana gitu ya, banyak apa sih namanya sih, udahlah pro kontranya. Iya, pro kontranya, banyak hukumnya. Aku tuh gitu deh pokoknya. Iya sih, benar-benar. Banyak juga yang masih mempertimbangkan itu. Tapi kalau aku punya perspektif berbeda lagi lah. Kalau ada orang yang memang dia pasang rate terhadap apa yang dia kerjakan, kadang bukan dia tuh menggantungkan 100% penghasilan dari situ, tapi kadang dia itu memang tahu value dia itu memang udah ada di situ. Jadi kalau misalnya kamu mau aku posting dan aku akan memfokuskan sebagian waktuku untuk kamu, ya aku punya value di situ dan kamu harus bayar aku. Dan emang dia kontennya emang rame dan aku emang emang pantas lah kalau emang nggak dibayar ya dia nggak akan ini, karena keuntungannya belum 100% untuk brand itu gitu. Jadi jadi emang tapi emang ada juga yang kayak aku juga gitu, emang kan nggak yang terlalu, kalau soalnya teman aku ini dia hampir FYP terus Kak. Jadi jadi benar-benar wajar banget dia harus dibayar gitu kan, gitu sih. Nah itulah aku karena kan nggak FYP terus. Tolong FYP-in Cici Ales. Tolong ya Instagram. Biar dia serius. ALSTNAVI loh. Tapi apa-apa, aku mau tahu dong, kan Kak Firza ini udah termasuk yang lama banget ya. Iya, katanya anak lama nih. Anak lama influencer. Aku mau tahu dong, apa sih lika-liku menjadi influencer syar'i? Coba. Ini kita langsung aja nih influencer syar'i, karena ya itu kan yang dibahas itu kan seputar gamis syar'i, jilbab syar'i. Apa sih lika-likunya selain tadi ya senang kan dapat duit ya kayak gitu. Tapi apa sih selain itu? Lika-likunya ya pressure dari brand-brandnya aja sih. Kalau misalnya soal jadwal posting, kadang-kadang ada beberapa orang yang ngasih tapi nggak aku posting tuh jadi kayak
ya itu yang kayak tadi Alice bilang, aku kadang-kadang suka nggak posting, jadi bahan omongan yang ada kayak gitu-gitu. Jujur pernah denger lagi. Aku suka pernah denger apa tuh? Tentang nggak diposting. Iya, aku kadang-kadang Iya, aku kadang-kadang suka kayak nggak, aku orangnya mut-mutan gitu loh. Kalau untung aku nggak mut-mutan. Sama. Aku mut-mutan. Kalau yang lu nggak setuju, bohong. Nggak mungkin lu nggak mut-mutan. Astagfirullahaladzim. Ini teman yang tidak benar. Padahal sih gampang ya, tinggal di rumah aja gitu, duduk di sofa tinggal foto gini doang ya kan. Tapi kayak ya nggak mut aja. Tapi ya sumpah, kenapa ya posting itu gitulah. Iya gitu. Jadi gini loh guys, kadang tuh sesuatu hobi ketika itu sudah menjadi pekerjaan, itu udah jadi nggak hobi lagi. Maybe that's maybe lagi. Mungkin itu salah satu alasan gue kali ya. Jadi kalau misalnya sesuatu yang kita suka tapi ditambah pressure, kita jadi nggak suka lagi kadang-kadang gitu. Iya. Karena ada pressure di situ. Kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu yang kita suka, kan itu no pressure at all. Iya. Kita mau posting mau enggak gitu. Tapi ketika itu udah dijadiin pekerjaan, ya udah jadi udah nggak suka lagi. Nah itu sering banget terjadi seperti itu. Iya. Nah selain itu apa tuh? Selain brand Pressure. pressure dari brand, ada nggak sih kayak haters gitu? Hater sih alhamdulillah nggak ada ya. Ya nggak seru. Tapi dong. ada pressure ini nggak kak? Kalau ada pressure kayak misalkan kalau ngeposting kepikiran kayak overthinking, aduh nanti ini rame nggak ya, nanti ini nggak ya, ngecewain brand nggak ya, nggak ya? Enggak. Itu kayak Hebat ya, nggak udahlah, overthinking. Kalau aja kalau itu ya. Aku kayak udah mau rame mau enggak ya udah. Yang penting aku udah posting dan kerja gitu. Iya, benar-benar. Cuman ya sekarang kan dulu aku konten-kontennya mukanya di blur ya. Kok sekarang nggak di blur gara-gara 90 degrees? Gara-gara main sama Usi. Alhamdulillah. Enggak Berarti aku bukan bad influence. Gue gitu maksudnya. Yes. Kenapa? Berarti kamu Udah, makanya assalamualaikum warahmatullahi makanya Usi makanya kamu temenan sama aku karena insya Allah kan jadi kita seimbang karena I'm good influence. I'm bad influence. Iya. Together we Bad and good. apa tuh namanya kalau bahasa Inggris apa tuh? Iya, Balenciaga. Kenapa jadi bahas Balenciaga dia? Oke. Tapi haters nggak ada ya? Nggak seru juga dong kalau nggak ada haters. Alhamdulillah. Ya Allah, sis. Tahu kali ya gue galak. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kelihatan tapi dari mukanya. ada maksudnya ada sempat ada yang kayak ngomongin atau apa? Pas aku masang profile picture biasanya kan nggak ada mukanya, Terus tiba-tiba kayak Kak Firza kamu kenapa ya bertakwalah Iya. kepada Allah. ada yang kayak Kamu gitu, nggak boleh panjang tahu, Kak, banget, kayak gitu, Kak. panjang banget sampai ya Allah, Coba deh kamu ubah lagi tuh Wanita foto profil itu kamu. tapi emang benar. tidak menampakkan wajahnya gitu. Aduh ya Allah, aku banyak banget DM request Ya, aku tuh yang kayak guys, gitu-gitu. doain kita ya supaya kita bisa Ya tapi kita istiqomah. tidak memungkiri ya. Iya. Semua dalil yang benar itu ya emang benar. Iya. Kalian Iya. harus ikutin itu. Oke, lanjut. Kata Usi pasti bagi lu Lu jangan aja ya. Lu jangan main di pinggir jurang deh kata gue. Dulu ya guys. Kalau kadang gua nggak di friend nggak apa-apa, kulit dulu. Bisa-bisanya loh Ya, dia. bisa-bisa. Cuma di 90 degrees loh. Orang hostnya maaf saya ke toilet dulu luar biasa. Oke, tapi aku mau tahu deh kayak kamu kan melihat fenomena banyaknya orang menjadi influencer ya kan. Aku mau dong dikasih misalnya tips gitu. Tips supaya long lasting gitu. Jadi influencer kamu jangan cuma setahun 2 tahun tapi lama nih kayak aku misalnya gitu. Apa sih tipsnya? Aku berarti udah lama banget ya, dari tahun Berapa tahun ya? sih? Aku waktu itu nikah kan 2017. Tapi kamu sebelum itu kan memang udah terkenal kan Kak? Ayo coba cari Firza di Google. Semenjak saya memperbaiki diri saya, nggak bisa bilang jebot hijrah ya, karena Iya, hijrah oke. itu perjalanan yang sangat panjang. Sejak aku yang mempelajari diri jadi lebih baik ini, insya Allah Amin, aku amin. ngapus data aku di Google. Oh udah hapus semua guys, nggak ada datanya di Google. Mau nyari Firza kayak apapun yang keluar, Firza penyanyi. Iya benar ya. Aku ngapus data itu karena sangat aib banget. Oh gitu. Padahal seru loh. Astagfirullah. Tapi memang berarti emang udah terkenal sebelumnya. Jadi maksudnya itu sebagai leverage lah, apa? Sebagai batu loncatan lah. Iya, gitu. makanya aku tuh bilang ke suami kayak, aku boleh nggak sih kayak ngonten-ngonten lagi, karena dulu ya jiwa-jiwa yang aku bilang tadi, karena masih aku ada. dulu kan ya model-model brand-brand clothing lokal ini kan, jadi kayak masih pengen dong please. Berarti udah total berapa tahun tuh sampai hari ini? Kalau dari dulu itu dari 2013 2013 itu udah ngonten ya? Berarti Iya. udah banyak banget Kak. banyak. Tapi kalau misalnya di 10, Syari itu 13 tahun. Iya, kalau 13 tahun. Tapi kalau dari Syari ya aku mulai 2020-an lah.
Oke, 2020 berarti ya masih termasuk lama juga sih. Lama. Terus apa tips-tipsnya supaya Tipsnya adalah konsisten aja. konsisten. Intinya kalau ngonten apapun yang kalian buat itu konsisten. Nah itu yang aku belum bisa. Konsisten dan jadi diri sendiri. Tapi aku tuh lagi belajar konsisten loh Kak. Termasuk salah satu fasilitas konsisten yang diberikan sama 90 Degrees itu buat aku sebenarnya. Kita syuting setiap hari Rabu. Itu kan konsisten kan? Pokoknya intinya semua yang kita Iya makanya yang aku lagi juga dilakuin konsisten. belajar dari 90 Degree adalah konsisten. Iya. Biar kata yang nonton baru segini nggak apa-apa. Itu kan Proses. Kan nggak ada Kan jemput the bola process. dulu ya Nah, kan. mie instan aja harus instan. nyalain api dulu, Aduh, itu udah rebus pepatah lama air lagi. dulu. Oke. Aku mau balik lagi nih ke 90 Degrees dulu ya Kak. Iya. Sebelumnya tuh aku mau kasih tahu dulu kan 90 Degrees ini kan sebenarnya dibangun itu untuk sebagai fasilitas orang-orang yang punya rock bottom lah, kayak titik terendah dari hidupnya dia, sampai gimana sih dia caranya untuk kembali semangat lagi, kembali dia bangkit lagi gitu. Makanya difasilitasin lah podcast ini. Jadi aku sebenarnya pengen banget ngedenger sharing orang-orang yang pernah ada di titik itu gitu. Dan gimana sih caranya dia ngebalikin lagi gitu. Makanya ada si 90 Degrees. Dan kenapa aku panggil Kak Firza, karena aku tahu Kak Firza itu pasti ada sesuatu yang harus dia sharing nih gitu. Ada sesuatu yang bisa kita ambil nih ilmunya gitu. Tapi kira-kira ada gak sih Kak tadi tuh? Pasti semua orang ada. Iya kan, ada kan. Pasti di kehidupan orang pasti ada lah namanya titik-titik lagi terendahnya dalam kehidupan pasti ada lah. Nah, aku mau dong Kak. Usi juga pernah ngalamin itu. Iya benar. Tapi kan kalau 90 Degrees ini kan udah tahu kan kayak cerita aku gimana, cerita Cica Ales gimana. Nah, aku pengen denger juga kalau dari Kak Firza, kapan momen itu terjadi? Titik terendah banget kayak gue udah nggak bisa lagi, itu tuh kapan ada? Zaman pas COVID sih itu terberat. Tapi kamu udah kena Kak COVID? Kenapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak. Aku waktu itu sampai pulang ke rumah orang tua aku saking nggak bisa bayar kontrakan rumah. Sampai bayar kontrakan rumah, sampai yang LDR sama suami gitu. Yang aku kan orang tua di Serang, suami di Jagakarsa, di rumah orang tua masing-masing. Anak sama jadi LDR gitu selama COVID bertahun-tahun. Biar kontrak rumah aja nggak bisa. Berarti emang ujiannya ekonomi ya? Ekonomi. Aku sih selalu di ekonomi. Dan suamiku tuh itu juga dikeluarin dari kantornya. Itu benar-benar aduh, numpang hidup di rumah orang tua aku deh. Kalau main cerita itu jadi pengen nangis aku. Kita makanya udah sedia tisu, tadi udah beli 1 bal lagi. Kalau kurang. Sih aku titik terendah aku di zaman COVID itu aja, yang bener-bener parah banget. Aku yang sampai aduh aku harus apa ya, jadi perempuan tuh jangan harus ngandelin suami. Kita selagi bisa kita punya perempuan apa sih kemampuannya. Sedangkan waktu di zaman COVID itu nggak mungkin kita untuk keluar konten, dan nggak ada banget ya nggak ada lah ibaratnya dulu buat nge-review gamis. Ya teman-teman brand gamis juga mereka pada jualannya di rumah aja, yang kayak nggak ada ngendorse orang kan. Jadi aku kayak ya udah deh, aku harus puter otak harus ngapain ya. Itu keluar Cimilanku Jakarta. Oh, akhirnya jualan tadi F&B makanan. F&B itu. Iya. Oke. F&B itu aku akhirnya jualan itu, yang aku ada yang bikin sendiri, ada yang ngambil di orang. Aku ngotak semuanya gimana caranya untuk buat survive, karena kan nggak mungkin juga aku di rumah nonton numpang hidup aja kan. Aku harus gitu loh. Dan suamiku juga waktu itu nggak ada pemasukan, jadi kayak ya udahlah, kita namanya suami istri harus saling membantu lah. Lagi suamiku di titik terendahnya dia kayak gitu, ya udah aku jadi jualan F&B itu. Dan kebantu banget ternyata dari situ ya. Alhamdulillah, bismillah, masya Allah bisa kebantu dari situ. Tapi bener gak sih kan kita tuh kadang memang harus ada di titik terendah, buntu dan lain sebagainya, baru kita otaknya kadang baru jalan. Iya, aku tuh bener-bener kayak nggak kepikiran lagi aku kayak bisa jualan makanan. Kayak gue masak juga nggak gitu-gitu, nggak enak-enak amat gitu kan. Tapi itu jualannya online full online semuanya. Full online karena zaman COVID kayak gitu kan nggak bisa ini, aku online, semua online. Oke. Semua online. Tapi akhirnya dari situ mulai pelan-pelan lagi. Pelan-pelan alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya bagi teman-teman aku yang influencer pada bantuin. Tanpa diminta bayaran sepeser pun mereka posting, dan itu bismillah banget itu, masya Allah. Berarti emang penting banget ya kita tuh jaga pertemanan sama orang juga, supaya tadi tuh kalau misalnya kita ada usaha dibantuin sama teman promosiin, karena itu
Zaman sekarang bayar orang tuh mahal loh guys. Iya. Makanya apalagi kalau untuk F&B yang baru, apalagi cuman jajanan kayak gitu doang kan aku bener-bener ya kamu tahu lah kan jualan. Iya aku tahu. Jadi kayak buat bayar orang kayak aduh sayang lagi. Apalagi itu kan masih surprise juga kan. Iya, akhirnya alhamdulillah ada beberapa teman-teman bantu kayak aduh ya Allah alhamdulillah banget alhamdulillah. Bener-bener pelan-pelan bangkit beberapa tahun dari situ akhirnya aku bisa pindah ke Bintaro. Akhirnya kita bisa bersama lagi nih. Setelah berapa lama tuh? 2 tahunan. Serius? Lama banget berarti. Itu prosesnya bener-bener ya ampun 2 tahun tuh lama ya guys. Dan suami tuh kalau ke Serang ya beberapa seminggu 2 minggu sekali, kadang ada sebulan sekali, LDR banget. Ya kan aku juga nggak mungkin yang ya di rumah mertua kan ya nggak enak lah ya gitu. Jadi aku di rumah orang tua aku aja deh sudah pada. Tapi itu selama jualan cemilan itu suami juga ikut bantu juga atau dia nyari pemasukan lain? Dia nyari pemasukan lain di Jakarta. Aku di Serang ya jualan sama. Jadi fully kamu yang handle itu. Wah keren sih. Karena emang banyak banget cerita masalah COVID tuh bener-bener bikin orang stres banget kan Kak. Iya. Selain ekonomi, mental juga sangat-sangat diuji banget. COVID. Aku tuh bener-bener yang wah ngutang sana sini, yang kayak gitu-gitu. Aduh aku bener-bener ya ampun anak mau sekolah. Wah mental aku ini banget deh. Untung gak gila aja udah bagus ya guys. Tapi alhamdulillah ya. Terus tambah lagi aku yang perjasipan Jepang ini juga ya bismillah tuh Allah kayak ngasih jalan. Aku punya lingkup baru, tempat pengajian baru. Aku gak bisa sebutin nama orangnya ini yang ngebantuin aku, yang tiba-tiba aja dia kayak ayo aku udah Japir ya. Ayo Pir, kita jualan tas ini yuk. Di Jepang gue butuh partner. Oke. Aku kayak itu sampai sekarang gak bisa ngupain kebaikannya dia. Dia kayak bismillah gitu Allah kayak ngasih aku kenalan sama beliau yang aku nggak tahu dia siapa, entah berantah tiba-tiba kenalan jadi deket dan bisa bisnis bareng sampai sekarang ya alhamdulillah yang benar-benar roda kehidupan aku berputar 180 derajat dari situ. Oke. Berarti emang Masya Allah ya, emang pertolongan Allah tuh dekat ya. Masya Allah bener-bener. Kadang udah di titik udah bingung mau ngapain baru pertolongannya datang. Iya, aku tuh udah karena waktu itu aku sangat benar-benar mepet banget butuh buat anak aku sekolah. Aku yang benar-benar ya Allah ini gimana ya, caranya gimana ya. Ya bismillah ketemu salah satu teman aku diajak bisnis itu. Jadi alhamdulillah jadi aku ya sampai sekarang sampai masih berjalan sampai sekarang. Oke, yang si Just Tip itu tadi. Iya, yang dari Just Tip Jepang yang jualan tas itu. Oke, tapi kalau dari tadi tuh perjalanan yang sangat-sangat apa ya, menguras mental gitu kan. Itu kan pasti kalau misalnya mungkin orang ngedengernya segitu doang misalnya. Tapi kan sebenarnya kalau di jalan itu berat banget. Karena kamu kan sebagai ibu ya kan, udah punya anak juga. Kamu juga sebagai istri, kamu juga harus cari uang juga gitu. Nah itu gimana tipsnya supaya kamu tuh bisa menghadapi hari-hari pada saat itu? Apakah harus tipsnya stretching dulu pagi-pagi supaya gak gila apa gimana coba? Karena kalau udah anak masuk ke sekolah sih aku udah aman ya. Kalau itu anaknya sekolah terus aku bisa keluar ambil konten. Kalau misalnya sebelum itu masih kecil kan waktu pas COVID anak aku belum sekolah, jualan makanan itu ya dibantu sama neneknya kan jagain. Iya alhamdulillah gitu. Ya masih bisa minta terus, tolong. Iya suamiku kan kebanyakan kerjanya freelance, jadi dia kayak ya udahlah, jadi kadang-kadang kayak aku ngonten ya, jadi jagain. Alhamdulillah saling inilah. Oke. Jadi memang saling membantu dan saling support kan. Iya, intinya itu sih kalau bersama pasangan. Iya. Dan terus suamiku juga benar-benar kayak kerjanya nggak, namanya freelance kan nggak tiap hari ke kantor juga. Ya udah, jadi kayak gitu aja sih. Dan mbak aku di rumah juga nggak setiap hari datang, dan dia pulang pergi. Kalau emang dia lagi kebetulan keluar, ya udah ada mbak di rumah jagain anak. Udah gitu aja sih. Nah di titik itu tuh lagi pas proses kayak gitu, kamu ada nggak kayak sharing sama siapa, cerita atau? Ada pasti. Ada ya. Kamu tau lah. Siapa ya guys? Tolong di spill. Adalah. Aku tahu, aku sebut nih. Siapa? Ditantangin lagi. Yang kamu suka nyamperin ke Bintaro. Ales. Ales mah di BSD ya. Iya. Siapa ya? Guys tolong komen yang sering aku samperin di Bintaro, tolong komen ya. Siapa ya? Ya udahlah, pokoknya ada lah ya berarti ya. Tapi berarti cuma 1-2 orang aja yang kamu share. Iya. Atau kamu tipenya banyak teman atau gimana sih Kak? Teman banyak banget, tapi yang untuk jadi teman dekat aku dikit banget. Iya sih. Karena aku nggak bisa
milih-milih lah ya. Aku milih-milih. Iya Teman sih. banyak. Tapi kamu- Everybody know. Berarti dia bener-bener satu frekuensi banget sama Ales. Tapi sama aku juga teman deket dikit banget, bisa dihitung jari. Dikit banget. Ibaratnya aku kayak termasuk gak teman? Gimana ya? aku termasuk Oh, iya, yang guys. banyak banget temen ya, banyak lah ya, kamu tahu ibaratnya everybody knows gitu. Iya. Apa sih bedanya? Makanya orang tuh dikira extrovert itu temennya di mana-mana banyak. Oh, tapi berarti kalian sama-sama ekstrovert. Aku iya. Ya kan Kak? iya. Oke. Makanya aku tuh kalau misalnya ini nih pulang dari sini 100% aku tuh bakalan capek. Oh, capek juga. Oh, berarti dia mungkin kamu ini kali ambivert kali. Jadi Bisa. pertengahan ya. Iya, Kalau kayak jadi gitu. kalau ketemu orang kamu bukan yang ngedrain banget, tapi kamu juga butuh space buat sendiri juga. Iya, pulang dari sini tuh pasti aku Kan, langsung lobet juga. capek. Tapi aku kayak kalau acara banyak baru Capeknya. ngedrainnya ada. Tapi Jadi kalau ketemu sama aku, butuh enggak lah. Karena butuh recharge sendiri, kayak harus bengong dulu dikit, habis itu nanti baru gabung lagi sama mereka gitu. Nah itu terjadi ya. Jadi Iya. extrovert tuh pasti juga punya recharge sendiri. Mana aku kadang-kadang kalau ke event-event gitu pakai cadar itu kalau lagi males. Iya ya, kalau lagi mas berinteraksi ya Kak. Iya. kayak jangan sapa gue gitu nggak? Kalau gue sih gitu jujur. Pakai Maaf ya, niqab, guys. pakai headset yang gede Aku kayak bukan gini sok- ya enggak. Bukan sok keren, tapi kadang aku kayak aduh siapa kenal kabur kayak gitu. Enggak, kejar aja kalau ketemu Kalau sih. gue kabur. Kalau ketemu sih ya kan, kejar aja dia. aduh. Tapi memang kalau aku sih Kak, aku tuh kadang ada di fase yang kalau lagi masalahnya tuh bener-bener yang burn out banget, yang kayak aduh ini kayaknya nggak ada jalan keluar segala macam. Aku tuh justru nggak sharing sama orang. Aku tipenya yang ya udah aku pendem sendiri, karena kalau aku ketika sharing sama orang kadang aku justru kayak dinasehatin gitu loh, kayak ya emang kita butuh nasehat, tapi kadang tuh aku tuh mual dengerin itu Oh, gitu. iya. Aku Aku paham. cukup butuh orang tuh untuk baik aja sama, maksudnya bukan baik sih, kayak ya udah lo tahu gue ada masalah, support aja, jangan jahat gitu loh sama orang. Kamu ada nggak sih Kak tipe-tipe, bukan tipe ya, kayak momen-momen kamu lagi terpuruk tapi ada orang yang nggak sesuai sama ekspektasi kamu, atau kayak ya elah gitu doang gitu? Ada sih. Emang kalau misalnya dengan masalah sih emang harus diri kita sendiri ya. Yang ini. Terus kamu gimana tuh? Ada aku ya. Udah aku sekarang tuh makanya jarang cerita sama orang. Makanya 4 bulan ke belakang aku ngilang tuh kayak lagi semedi, lagi gitu-gitu. Aku tuh nggak pernah. Aku nggak pernah cerita banget sekarang. Jadi kayak, aduh, nggak ada solusi lagi gitu. Nggak ada solusi ya kalau cerita sama orang, kan emang sebaik-sebaiknya kita curhat tuh sama Allah ya kan. Bener-bener Udah aku udah kayak udah aku sama teman deket aku ya kayak ala kadarnya aja, nggak semuanya aku ceritain. Oh, Yang penting- akhirnya kayak gitu. iya, akhirnya gitu. Yang ada ya benar, kalau nggak kita diceramahin nggak sesuai dengan ekspektasi kita dong. Jadi ya udah mendingan emang cuma diri kita sendiri aja sama Allah Subhanahu wa taala Iya, ya benar. bisa. Tapi sebenarnya bukan gak mau dinasehatin, tapi karena Iya. kadang sesuatu yang hal yang mudah buat orang lain belum tentu mudah buat kita. Jadi maksudnya, Iya, orang kan cuman kayak nasehatinnya kayak gampang, lo kan tinggal gampang. gitu. Iya, lo coba dulu deh, jangan ngomong doang gitu. Lo coba deh di posisi gue. Iya. Ada di sebelah Ales tuh rasanya kayak gimana, lo tuh harus tahu. Pasti rasanya ini kan berbunga-bunga, sejuk. Sejuk Les. AC kali dia. AC kali sejuk ya. Memberikan kesegaran kan sih. Seger banget jujur Les. Seger banget. Tapi ada kesamaan juga. Aku dari tadi sangat tertarik sama Kak Firza dan Ales sebenarnya, karena banyak banget kesamaan kalian berdua. Oh ya? Iya. Kalian sama-sama suka ketemu sama orang. Bener gak? Iya. Iya kan. Terus juga Oh, sama-sama ngonten. Iya, sama-sama konten. Ngontennya juga niche-nya sangat-sangat Sama, mirip. iya. Iya kan? Kamu tuh influence dari saya ya? Iya kan? Iya. Benar sama. Setahu Kamu saya fans kamu tuh just tip Arab yang jualan kurma gitu kan. Iya, kan just tipper Saudi Arabia. Dia suka waktu itu pernah kirim ke aku. Oh ya, kamu dibayar gak sama dia? Enggak. Enggak. Diposting. Tapi aku posting. Enak aja. Video lagi artinya suka ye. Soalnya endorse apa? Apa ya, kurma ya? Iya. Sama apa kurma ya? Itu kan lagi soalnya karena lagi momen mau puasa. Oh iya, Ya dia kan, mencari Kak? pahala dari situ ya. Oh iya iya. Soalnya our mutual friend, her name is Dwi. Halo, Kak Dwi. Kak Dwi tahu kamu kenal kan? She introduced Itu me yang to- Java Book, say. Oh iya Kak Dwi. Kan Dwi banyak bro. Oh iya. Iya, jadi aku melalui
teman aku ini, our mutual friend. Asik. Terus baru kenal Kak Firza. Ya kan emang waktu itu 2022 ya Kak, kita aku tuh dulu nih, makanya debut lagi bahasanya. Debut aku di peruktian ini tuh 2022, saat aku tuh dulu baru tahu brand tuh 2022. Dulu kayak bodo amat pakai abaya kan, nggak ada brand, bodo amat ya Kak. Iya. Sekarang brandnya sekarang tuh harus ya. Sekarang dikit-dikit nih baru nih gue harus nih ya? war nih. Astagfirullahaladzim gak ya sis, gue gak pernah kayak gitu. Harus ya. Takutnya nanti gue di sama orang-orang gitu lagi. Emang kayak gitu Ales tuh sebenarnya kali Enggak ya guys, ya Allah guys. Aku tuh orangnya paling low key. Terus tadi apa? Apa tadi ya? Terus cerita apa ya? Apa lupa ya? Kok ngeblank gue? Maaf ya, aku interrupt ya, maaf ya. Aku juga lupa udah lupa ya Kak. Udah pokoknya ngeblank lagi gue. Lanjut ya. Kurma yang just kamu tip. ngasih aku kurma. Oh itu Ya. debut kamu pertama kali. Album kali debut tahu brand. Dari Kak Firza. Ya dari si Dwi itu temen aku. Terus Itu dia mengenal dia Kak. ngirimin Itu aja gue baru tahu ada MLF, ada itu tuh baru tahu itu. Oh ternyata di dunia ini ada acara MLF. Di dunia ini. Ada acara-acara kayak gitu. Dulu kan kita taunya acara apa sih? Pensi ya. anak Ya kali pensi les. Sekarang Nggak masih tahu ada acara-acara. Oh ternyata gamis ada acaranya. Ada dong, emangnya yang dulu aja nggak hidup tahu. aja. Oh iya, dulu tuh tau gak? Dulu tuh setahu gue ya, zaman-zaman gamis-gamis tuh baru hits. Itu tuh bener-bener Firza tuh kayak digandrungi brand. Iya Iya, benar. Masya Allah. Dia tuh sampai kayak kesana foto gitu. Iya Firza. Nah, gue dari ujung kayak Aku tuh dikenalin sama temen aku Kak Firza ini. Dia udah gini, Les lu tau Firza kan? Nah itu kan aku belum tahu ukti-ukti gitu kan, belum tahu dunia ini. Lu tau Firza kan Les? Lu tau Firza? Siapa Firza gitu. Dia tuh influencer gamis abaya. Yang bilang, hah? Oh ada influencer itu bukannya make up kayak gitu-gitu yang Syumarasya. Gue mau baru gue taunya tuh dulu kayak gitu-gitu kan. Enggak, ini abaya-abaya kayak kita gini. Oh ada. Nah itu berarti- dari situ taunya. Berarti dikenalin. kalian tuh yang influencer baru ya harus berterima kasih sama Kak Firza untuk Iya. membuka gerbang influencer syar'i di Debut. Indonesia. Bener, Coba bener, komen bener, dulu bener. siapa sekarang yang jadi influencer belum berterima kasih sama dia. banyak loh yang angkatan lama kan. Berterima kasih sama kamu. Sekarang aku terima kasih. Enggak, aku ya enggak aku cuma enggak Ya cuma salah aku. satunya. Aku ya Kak Firza Kamsa Hamida. Aku punya teman influencer lama. Kamsa Hamida. Stop gak Les? Aku yang kenal Usi itu kapan ya waktu itu? Di mana ya? Aku lupa deh. Gak tau lah, gak usah diinget lah Kak. Kamu emang gak inget sama aku. Tengah jalan Kakak di pinggir jalan. Ah enggak, lagi di talk show bareng waktu itu, ingat Oh ya? iya, aku pernah talk show. Iya. Di JXT yang di itu Kemayoran. sama Uniwina. Iya, yang di Kemayoran. Terus tiba-tiba dia bikin brand kan? Masya- Gue posting kok kalau lo. Masya Kamsa Hamida. Malah aku bikinin bener-bener Konten. spesial Iya. reels. Masih loh Kak. Serang ya. Kamsa Hamida. Tapi Masya Allah banget loh. Aku tuh sangat berterima kasih sama teman-teman influencer lama seperti Kak Firza. Aduh jangan lama deh Jangan kayaknya. lama deh. Apa ya? Senior Senior ya. Aduh, Karena- senior. Karena dulu waktu brand Senia aku deh Senia. Aku jadi senior. Minyak goreng kali ya. Senior nggak mau juga. Iya itu. Dia seneng banget. Ya makanya ngerti kan maksudnya kenapa dia tuh pada gak suruh berhenti, karena mereka tuh seneng nontonnya. Jadi aku tuh udah gak sedih guys kalau podcast aku tuh sepi yang nonton, karena di sini udah ada yang nonton. Dia heboh sendiri. Our number one fan. Ya dia Harry ya. Goji Berry. Harry sendiri heboh sendiri dia. Agak jadi dulu tuh waktu si Bayi Jordan tuh baru naik ya, alhamdulillah Masya Allah teman-teman kayak Kak Firza ini bener-bener bantuin aku banget. Gue juga buat posting loh sih. nge-review. Gue posting yang lupa sumpah. Gue posting unboxing DLL. Iya. Oh ya lu beli ya? Gue beli lagi bogel. Makasih ya Les. Wah parah. Bogel. Itu pertama kali aku punya tuh yang bogel Yang yang gede. pertama yang gede. Yang gede banget. Terus dia baik banget sama teman-teman influencer lainnya, dia konten bareng, tasnya sama semua. Sekarang Kak Vita, ya Iya, kan? Terus sama siapa Nadia. ya? Sama Kak Nadia. Vika. Oh Nadia Iya. iya. Terus foto bertiga, lucu banget, terus aku upload. Iya. Makasih loh. Kak,
aku kemarin bikin Q&A di Instagram. Jadi aku kan followers aku udah pasti tahu banyak banget ya 120.000 apa 12 juta itu 12 juta. Oh iya. Jadi aku tanya sama teman-teman aku di sini kayak, tanya dong sama Kak Firza, kalian mau nanya apa nanti aku sampein gitu. Jadi aku mau bacain ya. Tapi ini disclaimer ya, emang followers aku rada-rada dikit. Iya, sesuai dengan kamu. Jadi kalau pertanyaannya followers itu needs-nya sama benar. Oh, pantesan followers aku soleha banget ya, Masya Allah. Terima kasih loh. Aku mau tanya ya. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan. Ini boleh dijawab boleh enggak? Tapi harus dijawab. Iya. Oke, terima kasih. Kalau nggak Minum mau dulu jawab, lah ya. Boleh. Les, minum dulu Les. Les. Emang ada? tumblernya. Emang ada ayah. Tumbler loh. Bismillah. Ini ada koin. Duh, untung gak gue Oh ada ya? Ini kopi gue tadi gue Oh, pindahin ada. ke sini. Nih ya guys, jangan lupa ini Jordan X Musafar. Kalau mau umroh di Jordan X Musafar, di Musafar maksudnya. Ini baju Jordan Oke. isinya gope. serius. Tolong. Pertanyaan nomor 1. Apa sih sisi dirimu yang followers tuh nggak tahu? Asik. Everything lah. Au. Sebutin satu aja deh. Iya satu aja. Aku itu. Apa ya? Apa? Nggak tahu. Aduh, apa ya? Banyak. Banyak ya. Satu, Kak. Yang kayak Satu. fun fact tentang gue gitu, yang orang tuh nggak tahu gitu. Aku adalah CEO. Oh iya bener lagi. Aib semua lagi. Yang nggak aib nggak ada apa? Nggak ada. Aib banget gue. Ya maaf guys, aib. Next deh. Next pertanyaan ya. Gak bisa dijawab ini. Bingung mau jawabnya. Banyak. Ada fun fact tentang Ales yang Apa orang nggak ya? tahu. Aku galak. Oh ya. Iya kayaknya semua orang kalau itu tahu lah aku di Instagram. Tapi ini mukanya galak tuh, diem aja galak Kak Firza mah. Iya, judes banget. Iya. Kayak ini mama Batak nagih Iya. utang. Oh, Kakak orang Batak ya Kak? Enggak. Oh bukan orang Batak. Orang Padang X Tasik. Oh, collab. Mungkin Tapi mukanya muka Batak ya nggak sih? iya galak banget Oh, Kak. kamu orang Tasik. Tasik. Kok ada Tasik-Tasiknya muka kamu? Mungkin ada dari Padang-Padangnya ya. Jadi Oh, lebih ke Padang. Lebih ke jadi Padang. pas di mix Padang X Sunda ya jadi malah jadi kayak Batak. Tapi aku makanya dulu ketemu Kak Firza pertama kali kayak orangnya agak susah di approach deh. Wow. Karena kayak lihatnya dia diem aja Eksklusif, galak dia tuh. tuh eksklusif gitu loh. Les. Tapi emang bener orang tuh pada ngiranya aku jutek banget kalau belum kenal. Ternyata pas Enggak, kenal dia sangat wah Hello humble Kitty. Bukan kalau ketawa Hello Kitty. Kan tak kenal sama kata sayang. Makanya Jadi bener Kak galak ya, pasti sama galak kita. Jangan main-main ya. Jangan main-main. aku bingung kalau jawab yang tadi. Oke, ya udah kita next aja ya Next ke aja pertanyaan selanjutnya. Nih, kenapa capek gue membacanya? Nih, capek banget. Kak, Rumah. kenapa Firaun tidak pernah bilang terima kasih, maaf dan tolong? Ya karena coba Ya Kak. ampun, kenapa sih? Ini siapa sih ini? Zam-Zam. Namanya Zam-Zam. Ternyata tau gak itu apa? Second IG-nya Goji. Second IG kamu ya? Lu nanya yang ada aja. Heran. Ya dia bilangnya Afwan sama Syukran. Iya tuh, si aja yang jawab. Capek gue. Soalnya ya Kan dia orang Arab, orang Mesir ya. orang Mesir. Oke, lanjut ya. Nggak dijawab tuh. Gak usah deh gak jelas pertanyaannya. Gue juga bingung kenapa kok dia kepikiran ya. Iya, namanya juga follower saya Usi. Oh Hebat. ini yang bener, yang serius nih. Kak mau tanya nih, sebelum kakak dikenal banyak orang kayak sekarang, kesibukan kakak apa sih? Aduh saya sudah sombong. Aduh. Dikat. Aku sebelum dikenal banyak orang apa tadi maaf? Ya sebelum terkenal kayak sekarang tuh apa sih kegiatannya? Emang saya terkenal banget enggak kayak kalau terkenal saya ke Alfa ke Alfa. Ngapain? Ke Alfa udah banyak yang tahu dong. Oh iya, Enggak kan kan, ini belum. di peruktian tuh kayak oh Firza tuh si Iya, Firza. iya, Oh iya, biasa aja. Circle tertentu ya, di circle Iya, tertentu. iya. Kegiatannya apa? Ibu rumah tangga. Ya ibu rumah tangga. Aku tetap rumah dulu nomor 1 sih. Oh gitu guys. Pokoknya Say kalau mom. tetap mau kerja pun mau konten mau apapun urusan rumah Rumah beres, udah selesai dulu ya. masak ini beres baru keluar. Oke, ini ada yang serius lagi nih, alhamdulillah. Nih, gimana ya Kak? Jadi cara jadi perempuan yang anggun dan lembut. Lu salah nanya. Lu nanya sama dia. Tuh, itu nanya sama gue dong. Tenang. Usi tenang. Ini
pertanyaan buat aku. Salah nanya. Gak expect gue. Kok pada ketawa saat aku itu pertanyaan untuk aku. Salah nanya. Caranya adalah ketik rek spasi. Salah nanya deh. Kayaknya orang tahu Ini yang nanya unfollow sekarang IG gue. Gak usah nanya-nanya kayak gitu. salah nanya. Enggak, tapi gak apa-apa. Jawab aja deh. Jadi perempuan yang anggun dan lembut. Karena saya tidak begitu, saya nggak tahu Kak. Oh iya. Aduh. Pertanyaan Coba aku nyasar. nanya ke Usi kayak gimana kalau jadi anggun dan lembut. Sebenarnya itu tuh bawaan lahir. Iya kan? Nah, bawain lahir kita udah kayak begini bentukannya. Jadi aku kalau pas Nggak bisa. pas ibuku melahirkan tuh oe-nya aku sangat demure kayak oe. Ada nadanya ya. Iya. Nangis ya. Aduh, capek gue. Oh ini aja deh. Bagaimana sih kunci hidup tenang di dunia ini Kak di tengah berisiknya ujian dan cobaan? Asik. Berat tuh, kata. Nih Nafisa Nida namanya. Oke. Itu cuma dia doang yang paling waras di sini. Ya, pertanyaan itu Kak. Jawabannya apa? Apa tadi? A apa B? Apa tadi? Terus ke skip. Jawabannya ini. Bagaimana kunci hidup tenang di dunia ini di tengah berisiknya ujian dan cobaan? Jawabannya ini kan kata Ales. Apa nih ini? Ini. Ya ini juga nomor 1. Zikir. Zikir. Perbanyak zikir dan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Oh jadi perbanyak mengingat Allah ya. Perbanyak mengingat Allah. Enggak ada lagi. Cuman itu pondasi. Setuju itu aku. Makanya aku dari tadi kalian lihat nggak aku pada kayak gini. Iya. Sayangnya iya aku tidak pakai. Iya, biasanya biasanya pakai kan, kalau pakai ntar Lo tau gak gini? Aku tahu tapi invisible. Tiba-tiba invisible. Oke. Ya ada lagi nih. Sebagai wanita yang berkarir dan dikenal banyak orang, gimana cara kakak tetap bertumbuh tanpa harus jadi people pleaser? Tapi Kak Firza tuh people pleaser bukan sih? Enggak lagi kata gue mah Harus enggak. belajar dari Kak Firza. sometimes iya. Oh iya? Serius sampai sekarang? Enggak juga sih, tapi sampai Terus gimana tuh? Supaya tadi tuh gak people pleaser. Kayak si Ales nih kayak people pleaser banget dia nih. Banget lagi. Aku orangnya gak enakan sama orang soalnya. Dengan muka kamu yang kayak gitu kamu gak enakan? Iya. Orang Padahal gak enak orang malah gak enak sama Kak Firza. Kebalik. Serius, aku tuh orangnya gak enakan sama orang. Apalagi kalau misalnya Kak aku ini aku banyak yang Apa yang bikin kamu gak enak? Takut dia tersinggung atau apa? iya takut tersinggung, ada yang kalau nggak ya aku kasihan jiwa-jiwa ibu periku tuh, aduh jiwa-jiwa. Iya Gak expect ya. Makanya aku tuh Nggak mukanya expect. serem tapi Muka hatiku dia. kan Hello Hello Kitty. Kitty ya. Aku Nggak. bener-bener kayak please Maaf ya banget guys, deh. pertanyaan kalian gak bermutu. Bukan gak bermutu, gak kepake. Gak boleh gitu lah Usi. Iya. Nanti orang gak mau nanya lagi loh. Gak apa-apa. Kasihan lo itu. Oh iya, terima kasih ya Kanita yang sudah bertanya. Tadi apa jawabannya? Jawabannya apa kan? Itu tadi. Caranya biar gak jadi people pleaser. Caranya Gimana Kak? itu tergantung diri masing-masing sih kalau jadi people pleaser. Susah sih. Susah Parah sih. ya Kak. Susah. Oh berarti next kita cari orang yang gak people pleaser. Terus nanti Karena kalau kayak gitu di sisi manusia tuh pasti ada buat people pleasernya itu pasti. Entah itu karena kasihan, entah iba, entah apa segala macam pasti ada. tapi kadang tuh people pleaser gak cuma karena iba. Karena apa? Tapi karena dia tuh memang bertumbuh dari kecil untuk tidak bisa berpendapat dan tidak bisa menyuarakan apa yang ada di dalam hatinya dia aja. Iya, betul. Jadi apapun yang orang minta atau orang apa ya dia nggak bisa aja. Cuma dia nggak bisa bilang enggak. Kayak gitu. Iya, aku tuh gak bisa bilang enggak sama teman-teman aku. Oh berarti kamu ada trauma? Iya. Kak Firza minta 1 M. Kalau itu nggak ada. Oh enggak ya. Nggak bisa. Nggak ada. Aku tuh kayak lebih kayak mementingkan urusan teman aku, kayak misalnya aku lagi mau pergi kemana, teman aku minta tolongin gue dong mau ini. Aku langsung berangkat. Kayak gitu. Saking gak enaknya. Tapi belum tentu mereka tuh kayak gitu Kayak ke gitu aku. ke Menghargai juga ya. Kadang-kadang suka kok aku kayak gini banget sih. Capek ya kak? Capek. Malah kadang-kadang aku banyakan keluar rumahnya buat ngurus-ngurusin hal-hal gak penting itu, ngebantu orang-orang. Bukannya aku perhitungan apa gimana ya, cuman ya kayak suamiku tuh bilang, lo ngapain sih keluar rumah mulu cuman buat kayak gitu-gitu. Kalau urusannya urgent banget it's okay, cuman kalau yang buat kepentingan-kepentingan kecil gitu gak usah lah.
sampai dibilang kayak gitu. Karena ya gimana, aku orangnya nggak enakan. Gak enakan guys. Nggak enakan, cuman kayak ya udahlah, aku bilang cuman itu suatu saat kan Allah yang bales. Iya benar. Itu aja sih. Aku cuma mikirnya gitu aja, apa yang aku tanam nanti insya Allah Allah balas. Kalau lagi aku susah ntar insya Allah Allah bantu gitu. Aku cuma mikirnya gitu aja sih. Pasti sih itu. Iya. Oke, kita ke next question. Ini ada, Kak, gimana bisa jadi influencer muslimah yang konsisten? Nah itu tuh tadi. Ini pertanyaannya si Alex. Aja lu. Untuk jadi konsisten sih, satu manage waktu dulu, prioritas dulu. Prioritas dulu, intinya buat di rumah dulu, urusan rumah yang udah menikah di rumah dulu. Kalau yang untuk masih single ya bebas lah itu kan. Dan terus ini sih lebih kreatif sekarang kan, karena macem-macem konten-kontennya udah berbagai macam aneh-aneh banget sekarang di 2 platform sosial media ini. Harus makin kreatif, konsisten, banyak ngulik, banyak cari tahu tentang fashion ini nih, editnya kayak gimana, apalah segala macam yang lagi booming kayak gimana. Pokoknya itu deh kalau. Tapi kalau Kak Firza tuh tipenya yang konsisten itu dengan bikin jadwal sendiri nggak? Kayak misalnya aku hari ini jadwalnya ini gitu. Ada, aku di handphone ada. Oh jadi memang udah tertata secara waktu gitu secara ya? waktu. Pokoknya bangun tidur harus urusan ini dulu. Keren banget sih. Keren banget, padahal dia suaminya ADHD ya? Iya. Ya, berarti kamu pusing tuh kalau di rumah. Pusing. Oh udah jangan dibahas lah. Berantem sampai rumah berantem. Kamu ngomong apa? Ya intinya kalau kerja konsisten ya itu aja sih. Oke. Terus lanjut ya. Lanjut. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kebiasaan kecil apa sih yang paling berdampak di dalam hidupnya Kak Firza? Kebiasaan kecil apa? Misalnya aku orangnya suka sedekah subuh misalnya gitu asik. Kayak Cici Ales tuh, Masya Allah dia tuh. Terus Amin. Terus hal kecil apa yang berdampak dalam hidup? Apa ya? Aku nge-blank. Kalau Cici Ales apa Ci? Kayak masak gitu kan? Itu nggak kecil bro. Nggak kecil. Lo harus nyangin dulu. Iya. Pikir lu bawang masih ada nggak ya bawang? Ya. Cium anak. Terus minta izin mantan suami. Astagfirullahaladzim, nggak ada. Kira kayak Aldi Taher. Terus hal kecil aku juga bingung nih, hal kecil apa? apa ya? Misalnya ya kalau aku hal kecil itu adalah memaafkan diri sendiri. Misalnya gitu ya. Itu gede tau. Ya karena sudah berulang jadi itu udah lebih mudah. Kalau dulu kan berat nih, awal sesuatu walaupun kecil tapi kalau dimulai itu emang susah guys. Lama-lama jadi udah gampang. Aku apa ya? Ya sih, memaafkan diri sendiri, mencintai diri sendiri. Nah, iya benar mencintai diri sendiri ya. Mengubah perspektif diri sendiri, mengubah itu gimana. susah tau. Aku untuk bisa di posisi itu lumayan susah tuh. Oh jadi emang ada ya fasenya waktu itu nggak suka atau susah? Karena aku gitu? lebih mementingkan kepentingan orang lain. People pleaser itu sampai aku pernah konsul dan dibilang nggak boleh kayak gitu. Lo harus fokus sama diri lo sendiri. Cintai diri lo dulu deh, baru orang lain. Karena belum tentu orang bakalan berkorban untuk lo kayak gitu juga. Jadi ya udah, aku sempet kayak konsul gara-gara aku punya sifat yang people pleaser itu. Oke. Itu. Jadi akhirnya aku lagi beberapa bulan kebelakangan ini lagi menghilang untuk itu. Oh jadi 4 bulan itu untuk mencintai diri sendiri? Atau untuk apa? Lagi belajar mencintai diri sendiri. Kan itu prosesnya panjang loh. Iya. Iya kan? Kita harus berdamai dulu sama ABCDFG yang tentang diri kita gitu. Kalau Cici Ales gimana? Udah cukup mencintai diri sendiri? Merasa sudah cukup mencintai diri sendiri atau masih harus dicintai lagi? Yang itu kan endless, itu kan kayak an endless journey ya. Iya. Endless river. Jadi sampai sekarang masih belajar, masih mencoba. Itu nonstop sih Iya belajarnya. emang, Aku juga sampai kita masih ke liang lahat guys. Ya benar-benar. Setuju. Jadi penting juga tuh untuk mencintai diri sendiri karena semua jadi berubah ya ketika perspektif kita tuh jadi berubah ya. Berubah. Jadi mindsetnya udah berubah. Jadi kayak ya boleh lah gitu bantu orang lain, cuman ya ada limit batasnya. Ada limit juga. batas dan diri kita dulu deh. Ya ada boundariesnya juga, Iya. boundaries diri kita juga. Dulu gitu. tuh mentingin aku bener-bener kayak minta tolong. Tapi apa yang rilis setelah itu? Kayak apa sih yang berubah banget setelah kamu tuh sadar bahwa penting loh mencintai diri sendiri? Ya aku ngerasanya ya itu yang aku bilang tadi, aku jadi kayak mementingkan diriku dulu baru orang lain deh. Aku simple thingsnya itu aja.
kalau aku. Jadi kayak teman aku minta tolong apapun kayak ntar dulu deh. Kalau emang urgent banget baru aku jalan. Dulu tuh kalau yang kayak cuma nemenin kesini yuk berangkat, padahal nggak penting-penting banget, nongkrong doang. Dan dia minta dijemput doang. Tapi dia senang-senang aja ya. Iya sih, karena mungkin kebahagiaan kamu salah satunya adalah membantu orang lain. Itu dia. Karena orang kan beda-beda ya. Iya. Benar-benar. Oke, ini ada pertanyaan terakhir ya buat Kak Firza dari followers aku, namanya Kak Zahra Putri. Beliau ini tinggal di Madinah ya. Temen aku itu. Ayah? Iya. Ayah teman kita lah. Pusing banget loh, banyak teman kita yang sama. Aku tuh pas ke Madinah ketemu beliau. Iya, beliau Masya Allah banget ya pokoknya. Ini kalau hidup kamu jadi sinetron, apa judulnya kira-kira? Aduh. Omku adalah suaminya tanteku, misalnya gitu. Ya Allah. Apa tersanjung satu? Ih, tersanjung satu. Apa? Anakku bukan anakmu gitu. Apa bilang? Buku harian. Buku harianku. Bapak tuh namanya? Lah, Itu kan ada sinetron tuh ya? Soalnya kalau mau menceritakan perjalanan hidup aku yang dulu sih aib banget sih soalnya. Ya udah, conclusion dari perjalanan hidup kamu tuh apa kira-kira yang bagus nih, kayak dibikin film saya kayak gitu. Ini ya. Kamu apa Ci? Coba kamu sambil Apa pikir. sih lu? Jangan pikir Dia kamu. belum jawab udah. Lu apa sih Ci? Lu apa Ci? Perjalanan ini anak metal hijrah gitu. Iya. Oke, anak metal hijrah. Iya. Anak metal hijrah pengarah apa? Oh itu aku loh kalau di Jelek tapi tolong kalau Indosiar. tapi jelek kalau namanya anak metal hijrah terlalu. Bagus kok. Ih, jelek dong, nggak gitu. Nanti kayak majalah-majalah hidayah kan dulu sering ada gak sih dulu? Hidayah. Iya. Tapi kan kalau hidayah Itu mah tapi azab kalau dong. kayak kalau hidayah kan kadang akhirnya kan gimana ya, kalau kita happy ending insyaallah. Oh gitu. Amin. Kalau Cici Alas Jelek apa? tau judulnya kayak anak metal, Iya, anak ya. metal hijrah. Bagus kata aku mah. Ntar aku bikin film. Yuk kita gar filmnya Kak Firza. Iya, bismillah ya. Kok serius sih Oh, bercanda? iya. Ada aja yang bikin film nih. Gue ngeblank sih, gue nggak tahu apa. Orang Cina masuk Islam. Ya kalau dia gampang. Mohon maaf gue dari Islam ya. Kalau Dari kalau lahir. dia gampang, orang Cina mau alap ya kan. Gampang. Apa Les? Kalau ini Si Ales mah kalau lagi sakit malas mikir. Males gue. CEO. Oke. tiba-tiba sih. Ini anak pang. Tadi anak metal, sekarang anak pang. Iya pokoknya begitu-gitu kan. Anak-anak. Anak baik jadi lebih baik. anak begitu lebih baik. Gak laku kata gue mainnya di sinetron. Gak jadi gue bikin. Gak laku. Oh iya, anak gigs jadi anak masjid. Ya. Oh, kayak anak gigs ya. Jadi anak masjid. Marbot jatuhnya jadi marbot. Iya, anaknya sana mah nggak nyambung juga. Nggak bisa bikin judul gue. Anak kalem aku. Tolong dong orang copywriting, bantuin dong. Bantuin dong, nggak ngerti bikin kata. Oke deh, itu kalau dari followers aku sih itu. Dari Cici Ales ada pertanyaan nggak? Nggak. Kayak lemes banget ini Cici Ales ya. Coba kita berdoa bersama-sama supaya Cici Ales Al-Fatihah. Kayak Aldi Taher loh. Ya aku ngefans banget sama Aldi Taher sih. Semoga suatu saat nanti Aldi Taher bisa masuk kayak 90 degree kayak itu aku kejang sih kayak Masya Allah bang. Masya Gue tahu Allah. apa yang bikin dia kejang plus pingsan. Ada Aldi Taher dan AA Juju. Waduh Masya Allah tabarakallah. Oh, yang Yang itu ke yang India. Itu Tapi aku suka si Heboh. Aldi Taher sih karena dia selalu mengingatkan Bikin tentang itu ya, bikin ya grup tentang mantan. enggak dia kan mengingatkan dia baca Quran. Oh iya benar. Jadi aku kadang secara nggak langsung Aldi Taher tuh yang aku salutin tuh kenapa jadi bahas Aldi Taher. Dia tuh tolong ya copywritingnya review Aldi Taher. Bismillah. Dia ini mengenalkan tauhid sih ya. Benar. Jadi apa kayak semua milik Allah. Iya. Itu dia mengingatkan hal-hal kecil itu. Iya, walaupun mungkin narasinya gimana, tapi ya itu emang bener ya, fakta ya. Fakta semua hanya milik Allah, itu dia menanamkan tauhid sih buat Iya. orang-orang. Jadi balik lagi tuh Malah tahu Allah. kan bisa jadi amal jariah juga buat Iya. Mas Aldi. Kenapa jadi kita bahas Aldi Taher di sini? Beb? Bismillah ya Mas Aldi Taher. Kasih dia cempaka putih. Kalau mic udah gua kasih Deket ya Alex. ke sini. Tuh kan Bismillah Bang Aldi, Mas Aldi Taher. Kak Nandi Negeri kita di Harapan Indah.
Iya di Harapan Indah ya. Blok apa guys? Diam, jangan dong, nggak boleh disebar. Mana sih lo? Tolong hubungin yang di sini nih ke Aldi ya. Nego. Udah stop. Kalian bukan Aldi Taher. Iya, Najwa Tahir kan gue bingung. Oke, aku sedikit lagi deh. Aku mau nanya. Aku sebenarnya tadi pengen nanya tapi udah keburu ke distract ya masalah perjustipan ini. Oh iya. Karena sama tuh, Ale sama Kak Firza sama-sama Justiper ya. Justiper. Nah itu apa tuh lika-likunya selain tadi cukai apa? Alhamdulillah kalau cukai enggak, karena kakakku di Oh jadi kita bisa minta tolong dia. Iya ya. Lu mah dari kemarin bukan minta tolong dia. Kak Firza, aku beneran nih ini off kamera deh. Apa mau dong? kemarin aja pas aku umroh bawa banyak banget ini, aman-aman aja kan. Aku bener-bener dijemput sama kakakku dari Dia orang bea cukai ya? Dia bukan orang bea cukai. Dia di Angkasa Pura 3 kerjanya, cuman Ya disepil. Tadi ditangkap. Kan ini jangan dikat Kan. Iya, jadi gitu kakakku. Kita mau dianterin sampai dalam pesawat ya bisa sama kakakku mah. Oh gitu aman asik ya. Aman. Itu penting loh. Jadi kenal kalau sama kemana- Kak Firza. Lah. Aku udah kalau kemana-mana tuh minta tolong sama kakak. Iya, berarti- Jadi kalau misalnya migrasi pas habis ekstra Tapi gitu, kalau Jepang kan dia kakak lewat ini kan kargo kan berarti. no Oh ini apa hand carry juga. kan cuma bawa Banyak bawa- banget dong. Enggak. kan tas-tas nggak banyak banget, paling berapa biji sih, paling banyak 10 kan tasnya tahu sendiri harga-harganya. Oh, iya sih dia mainnya quality ya. Quality bukan quantity cuy. Iya, tahu sendiri harganya kan, kecuali kalau kita ke negeri Cina sana mainnya quantity. Iya. Iya Cina harus kuantitas sih. Iya, kalau Cina harus ini sih, emang harus pakai kargo itu. Iya. Karena kan Kalau kargo bisa dibantu juga. kalau kargo bisa. Saya. Bisa. Udah bismillah ya pas aku nanti jasip Cina, Bisa. jasip Kazakhstan, jasip apa lagi ya? Mau ke Kazakhstan. Mau. Makanya seluruh dunia aku mau ke sana. Kazakhstan tuh bagus banget tau. Iya. Wah, kalau jasip hampir beberapa negara juga sih. karena Kazakhstan ada lu ngapain teman-teman jasip bener ya? Iya. Lu jasip apaan? Iya. Daging kuda. Iya kan masa bulu apa? Kan banyak sana. Yang apa yang pakai ini ya kan? Tapi aku kan jualan tas ya kak. Iya. Dan kalau Kak Firza kan lebih ke spesifik branded ya. Apa sih susahnya jualannya tuh? Bisnisnya tuh apa? Challenge-nya tuh apa? Challenge-nya intinya tahu marketnya dulu sih. Oh iya benar. Intinya tahu market apa yang dijual, karena aku tahu market aku di mana. Jadi aku ada grup WhatsApp-nya, alhamdulillah udah ada 800 orang lebih. Wow, banyak loh. Iya, jadi ya per bulan makanya alhamdulillah ada aja income-nya. Karena udah trusted juga. Aku di Instagram malah nggak terlalu jalan aku. Oh, karena memang udah Tuh punya sih, bener. komunitasnya ya. Aku udah ada komunitasnya. Jadi dan itu kebanyakan orang-orang yang berduit semua. Mau pantesan gue nggak ada di situ. Tuh gue kurang duit. Yang anak-anak satu bulan beli 3 tas. Oh gitu. Iya, 2 tas. Tapi itu memang dia pakai sendiri, retail atau pakai dia? sendiri. Oh. Kalau retail beda lagi lah dia. Untuk aku ada grupnya lagi buat yang reseller gitu. Oke, jadi Aku memang buka itu juga. buka juga. juga. Tapi lebih banyak mana? Jualan ke customer atau kayak gitu? ke Customer. restoran? Oh lebih banyak ya customer ya. Karena harganya jauh banget dari yang di pasaran di sini sama yang dari Jepang. Gitu. Kalau boleh di spill nih ya, sebulan tuh bersih biasa dapat berapa? Omset aku sekitar 30 sampai 40. 40 omset. Oke, itu average atau apa? Atau terendahnya atau gimana? Terendahnya sih kadang-kadang kalau karena nggak stabil ya kalau pendapatan kayak gitu. Ada sepinya tuh kayak pas lagi orang-orang liburan, mau pas ajaran baru itu udah mulai tuh. Itu paling sepi 10 15. Tapi paling tinggi sih aku pernah sampai 80. Oh gitu, tingginya 80 ya. Berarti dari 40 tuh average lah ya. Iya. Tengah tuh segitu sebulan ya. segitu. Oke tuh, nanti kita bikin lah Karena- kelas just tip. Tas branded tuh suatu bisnisnya aja bisa lumayan. Bisa 4 tas Jordan. Tas Jordan berapa? Follow dong Instagramnya biar tahu. 4 atau 5 lah ya. Gak ada harga dirinya si Jordan ini ya.
Itu just tipnya fee-nya untuk tas itu segitu bisa. Oke, kita sudahi saja. Tapi kan aku ada tim, jadi nggak semua ke aku kan. Oh iya, jadi dibagi ya. Dibagi. Aku kan ownernya berdua sama teman aku itu, jadi aku bagi dua. Ada lagi buat yang sosmed, tapi sosmed nggak jalan juga, jadi yaudah sosmed jalan nggak penting gitu. Yang penting. Tapi masih mau diiniin lagi, maksudnya mau dikembangin lagi sosmednya. Mau sih, cuma belum ada yang megang. Karena itu wajib sih kayaknya untuk zaman sekarang ya. Iya sih benar. Karena semua orang main sosmed ya. Kalau nggak gitu orang nggak tahu. Dulu tuh jarang banget tahu just tip yang dari Jepang yang untuk mainan ini, karena belum tahu orang-orang mainan tas ini. Jadi sekarang udah mulai banyak ya. Tapi udahlah ya, rezeki nggak kemana. Benar, setuju itu. Rezeki itu memang udah punya Udah masing-masing Allah atur, orang. iya, alhamdulillah. Jadi ya nggak akan kemana. Apalagi aku udah kayak banyak royal customer. Jadi kayak mereka tuh yang kayak istrinya menteri lah, yang dirut di bank, anak-anak orang-orang yang bank yang tajir-tajir deh, yang ada pangkat-pangkatnya gitu. Mereka pada rekomen ke teman-temannya. Ya dari situ, dari mulut gitu, ke mulut. Jadi pada mouth, ya, iya, jadi pada join ke grup aku. Malah sih, emang itu penting ya, kalau trust tuh penting iya, banget ya. yang penting kalau misalnya jualan dan jasa itu yang penting trust. Yang penting ngasih ya service kita lah, namanya itu juga kan tas second ya kebanyakan kalau yang aku jual, bukan baru. Yang penting customer puas, dan apa yang kita liatin barangnya kan kadang-kadang aslinya beda dan aslinya sekarang kan suka beda dong, karena kan foto. Karena foto ya. Foto, jadi harus benar-benar bikin customer tuh percaya sama jasa kita gitu. Dan itu dibangunnya juga nggak sebentar ya. Iya. Harus pelan-pelan. Tapi ada aja sih, aku pernah pas just tip tas ini kayak ada kebobolan tuh kayak di Jepang kan seketat itu dengan barang-barang brandednya tuh kayak nggak boleh jual KW. Ternyata ada seller nakal yang memasukkan tas KW di Jepang. Jadi kamu kebobolan beli di sana. Iya. Dan aku harus ngeganti sekitar 80 juta. Ya mirip celah sama lo. Untuk ke customer itu. Jadi aku ada tas Louis V. Loewe, namanya Louis V. Loewe. Ya, ternyata itu bener-bener kayak mirip banget sama aslinya. Aku sampai cek keasliannya segala macam. Semuanya asli, cuman ada hardware-nya doang yang fake-nya. Aku ya ampun, itu parah banget, tipis banget. Aku sampai harus ganti 80 juta. Itu sekitaran 6 tas. 6 tas itu. Iya sih benar. Karena tricky banget. Karena itu waktu itu aku jual dengan, aku bodohnya karena hawa nafsu. Lalu balik lagi karena murah. Karena di sini tuh harganya sekitar barunya 40 jutaan. Dan di sana tuh itu kok murah banget pre-love-nya gitu loh. Kita kan kayak kok murah banget ya, kayak nggak mungkin deh harga segini gitu. Masa dari 40 ke 18 juta, biasanya kan rata-rata 20-25 lah ya, tengah-tengah. Kok ini murah banget 18 juta. Ya udah, hawa nafsu biasa. Jual sekitar 25 jutaan. Itu aku langsung, wah itu rame banget. Karena pasaran di sini masih di atas itu. Kayak secondnya masih 30-an lah. Aku jual itu masih untung kayak 5-7 juta per tas. Ya udah, itu laku banyak banget. Akhirnya pas diselidikin lagi, kok ini malah ada yang komplain awalnya. Itu kalau ada dia satu tahu orang dari customer. Iya, ada taunya dari customer aku. Kalau itu customer itu nggak komplain ke aku nggak tahu itu. Karena bener-bener mirip banget. Dan itu pun aku ngeliat tuh bener-bener nggak ada bedanya. Dan kan aku kan taunya Jepang itu dilarang banget itu kan. Kok bisa lolos gitu seller nakal ini. Aku yang wah, berarti semua orang ini yang beli itu harus aku ambil. Daripada nanti suatu hari ntar udah dia pakai, dia mau jual, gak bisa dijual kan. Aduh, sedangkan aku udah ada TNC dari toko aku sendiri. Kalau misalnya ada apa-apa 3 minggu dari pembelian. Kalau dari itu aku lepas tangan. Tiba-tiba nanti dia ngamuk karena itu fake. Waduh, aku udah ini, mendingan aku bilang tasnya nggak sesuai. Aku bilangnya aku nggak sampai ke customer aku dulu. Cuma satu orang yang itu nyampaikan, itu teman dekat aku kebetulan. Nah, kakaknya dia punya tas itu. Dia bilang ini ternyata beda. Aku dari situ, wah, aku tuh itu tas tuh udah nyampe 8 biji di Jakarta. Satu kan udah aku kirim ke temanku.
Itu yang 7 lagi nggak aku kirim. Aku bilang tasnya nggak sesuai dengan details, aku refund. Oh, berarti itu berat juga ya. Iya. Bisa nanggung. Pokoknya kalau misalnya punya bisnis apapun itu, saran aku sih kayak kamu harus mempunyai uang yang 2 kali lipat dari modal kamu itu. Untuk tadi ya kalau ada kendala. Untuk ada kendala seperti ini, pasti namanya bisnis kan pasti ada aja masalah ya. Pasti ada aja. Kita harus mempunyai modal yang 2 kali lipat dari yang kamu jalanin. In case untuk kayak gini-gini. Gitu. Kalau misalnya kamu jualan nih 100 juta, ya kamu harus ada uang backupan 50 juta. Oh gitu. Ya supaya kalau ada apa-apa nggak langsung goyang apa Iya, segala macam ya. Pokoknya kalau bisnis intinya itu sih. Oke. Tapi menarik juga ya. Apa sih Kak Instagramnya? Coba di-spill dong. Jadi teman-teman yang mau beli tas branded ya, second tapi masih oke ya. Oke. Kualitasnya boleh ke Instagramnya Kak Firza. Apa kan namanya Instagramnya Kak? loveandfound.id. loveandfound.id ya. Jangan lupa follow. Jangan lupa juga kalau misalnya kamu belum ada budget buat belinya by Jordan. Iya. Belinya silakan beli tas lokalnya di sini ya, tolong ya, ini editor. Sini Love and Found, sini by Jordan. Sini Saudi IDN, Musafar. Masih ya Saudi. Salah, Musafar di atas. Oh iya, jangan lupa 90 degrees bawah aja kecil ya, 90 degrees. Oke deh. Makasih banyak ya Kak Firza udah datang hari ini. Iya. Cici Ales juga terima kasih banyak sudah mau. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Ales dan Usi sudah mengundang aku ke sini. Iya, sama-sama. Jauh banget loh ini ya. Iya, Masya Allah. Antar kota, antar provinsi. Iya nih Hando ini kantornya ujung dunia Kantornya soalnya. jauh emang. Tapi gak apa, aku sangat berterima kasih. Semoga nanti next episode Kak Firza bisa datang lagi dengan pembahasan yang lain lagi. Apa nih kita mau bahas ya nggak? Gue mau lebih jasip kan gue tahu. Apa sih Les? Masa Justip di podcast? Ya iya seru, Bismillah. dia kan seru. Private ya kita. Itu private aja mau ya. Ini. Oh Minta, maksudnya bikin kelas private. minta itu dong Kak, kontak kakaknya. Lah lu gak punya kontak dia? Kontak kakaknya yang Oh itu. kakaknya dia. Kakak aku nggak bisa yang itu, harus yang bener-bener bilangnya punya aku, dia nggak mau ngurus. Oke ngurus. siap, Lu aku nanti siapa, punya Les? Firza gue bilang. Tiba-tiba nama WhatsAppnya Firza kan tuh. Les, kalau kan tidak apa. Les, ini kargo semua Firza. Iya Firza aja, jangan Ales lagi sekarang. Biar aman. Oke deh, terima kasih banyak teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau request, mau undang siapa lagi temannya Kak Firza nih, siapa nih yang mau diundang, tolong komen-komen di bawah. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah ini. Terima kasih banyak Kak Firza dan Cici Ales. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yeay. Kayak gue ininya, gue juga bintang tamunya.